Oke, halo, selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua ya. Amin. Oke, untuk para Potter GoFood yang sudah berhasil untuk join, boleh dibantu untuk isi presensi dahulu ya pada kolom chat Zoom-nya dengan menuliskan kota asalnya, strip nama outlet GoFood-nya. Oke, sekali lagi silakan menuliskan kota asal strip nama outlet GoFood pada kolom chat Zoom. Seperti itu. Nah, saya ucapkan juga selamat datang ya di acara workshop Kampus Bisnis GoFood volume 26 Rabu 16 November 2022. Semoga semua yang hadir pada siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walaupun musim hujan, jangan sampai ya Bapak Ibu kena penyakit ya. Semoga semuanya sehat. Dan nggak terasa udah 2 bulan ya. 2 bulan akhir nih ya Bapak Ibu. Segera berakhir semuanya Bapak Ibu ya 2022 ini. Namun saya harap nih Bapak Ibu ya, walaupun kita sekarang ada di akhir tahun, semoga semangatnya itu tidak akan berakhir ya Bapak Ibu. Oke, setuju semuanya? Dan saya izin perkenalan diri Bapak Ibu ya, saya Septiana Di Ratnasari, biasa dipanggil Ratna. Saya akan menemani para Potter GoFood semuanya dalam kampus bisnis hari ini di 1,5 jam ke depan. Dan jangan sampai bosan ya Bapak Ibu, nanti jumpa saya terus. Dan untuk kampus bisnis hari ini Bapak Ibu ya, kita akan mengangkat tema yang sangat spesial ya, yaitu guide pelanggan dan tingkatkan omset dengan GoAds ya. Mungkin ada yang sudah tahu GoAds, ada yang belum tahu GoAds. Jadi GoAds itu suatu fitur iklan ya Bapak Ibu. Nah, bagi para Potter GoFood yang ingin mengembangkan bisnisnya, yang ingin merambah gitu ya, menambah outlet, dan juga kalau misalnya masih belum terkenal outletnya, jadi pas banget untuk ikut kampus bisnis hari ini, karena kita akan bahas spesial yaitu seputar iklan, seluk-beluk iklan, mekanisme seperti apa, kayak gitu. Semua komplit akan dibahas pada hari ini, gitu. Coba, aku pengen cek dulu, sudah dari mana aja nih yang udah gabung ya? Oke, ini sudah yang hadir nih ada dari Ayam Geprek Raja Rasa Bandung. Halo Bandung, Sampurasun. Oke, ini ada juga nih dari Sidoarjo, Susi dan Piscok Cappuccino Cincau. Halo. Coba saya cek lagi. Oh, ini ada yang dari Surabaya juga nih, nasi goreng dapur 5 Pangesangan. Halo Surabaya. Ada yang dari Banda Aceh juga nih, mie ceker level. Bajaya Frozen Prada Utama. Wah, komplit banget ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa. Komplit nih, se-Indonesia semuanya hadir untuk ikut kampus bisnis hari ini. Dan harapannya di 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu harus siap-siap ya catatannya, karena nanti bisa dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan di bisnis GoFood-nya sekalian. Gitu. Nah, sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memperkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal seputar kampus bisnis GoFood ya, karena mungkin di sini ada yang masih baru gabung di GoFood. Nah, saya akan kenalkan dulu seputar kampus bisnis GoFood itu apa. Jadi kampus bisnis merupakan wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar dapat belajar serta mempraktekkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnisnya. Dan dengan mengikuti program kampus bisnis ini, para partner GoFood diharapkan mendapatkan edukasi pelatihan langsung dari pembicara yang memang sudah berpengalaman serta expert. Jadi sesuai dengan kurikulum yang sudah disusun tentunya kayak gitu. Dan para partner GoFood yang ikut kampus bisnis hari ini nanti bisa bergabung dengan komunitas para partner GoFood atau biasa kami sebut dengan kompak ya. Itu sebagai komunitas yang memang mewadahi para partner GoFood gitu ya. Dan nanti bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai GoFood gitu. Selain itu juga, seiring dengan proses pertukaran informasi yang terus cepat, masif gitu, para pelaku usaha itu dituntut untuk tetap bisa relevan dengan pertumbuhan dan juga kebutuhan konsumen. Dan di workshop kampus bisnis kali ini, kita akan membahas tuntas caranya untuk menggait pelanggan serta meningkatkan omset dengan iklan GoFood menggunakan fitur GoAds, seperti itu. Oke, boleh next. Jadi, ya Bapak Ibu sekalian, harapannya nanti setelah ikut kampus bisnis ini, semuanya bisa melihat nah ikut promo dan juga iklan itu seperti apa, gitu. Jadi lengkap banget, gitu. Dan untuk siang hari ini kita ada beberapa pemateri yang spesial ya. Yang pertama, ada Kak Jeffrey Lawrence dan juga Kak Oktaviana Pangeribuan dari Advertising and Promo Platform. Halo Kak Jeffrey dan juga Kak Okta, boleh say hey dulu untuk teman-teman partner GoFood ya.
Halo semuanya, teman-teman partner GoFood, salam kenal, saya Okta, panggil aja Okta. Saya bekerja di GoFood di bagian advertising and promo platform. Jadi paling nanti kita akan ngobrol sedikit banyak soal iklan yang ada di GoFood yang Bapak Ibu bisa pakai buat menaikkan, buat mengembangkan bisnis restonya Bapak Ibu. Wih, mantap nih Kak Okta. Ini ngomong-ngomong untuk KJB-nya mungkin masih dalam perjalanan proses untuk masuk Zoom ya Kak, karena masih ada kegiatan yang lainnya, nanti akan menyusul juga, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya akan panggilkan juga nih pemateri yang kedua ya, yang sangat spesial juga, sama-sama dari Merchant ya. Saya akan panggilkan yaitu ada Kak Eva ya, dari Mie Ayam Aceh Vijay. Halo Kak Eva. Oh, ini sebenarnya Kak Eva belum unmute nih ya Kak Eva. Boleh di-mute unmute dulu untuk mikrofonnya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Eva? Alhamdulillah, baik. Oke, sip. Nanti siap ya untuk sharing pengalamannya Kak Eva ya. Insya Allah. Oke, sip. Mantap. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti beberapa pemateri ini akan sharing seputar iklan dan juga sharing pengalaman seputar iklan. Namun di sini saya akan ngasih info juga. Jadi selama kampus bisnis ini berlangsung, silahkan diperhatikan dari para pemateri itu ya. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu memperhatikan dan ada pertanyaan yang ingin diajukan, itu boleh banget. Nah, pertanyaannya itu silahkan dituliskan pada kolom Q&A ya, atau kolom question and answer pada kolom Zoom itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar materinya, silahkan dituliskan di situ. Untuk materi-materi atau untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih, nanti akan dibacakan oleh saya dan dijawab oleh para pematerinya. Dan dari pertanyaan yang terpilih tersebut, nanti akan berhak mendapatkan hadiah spesial berupa gratis iklan kategori untuk akun GoFood-nya. Wes, menarik banget. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kelewatan ya. Dan juga nanti di akhir sesi kita ada special quiz untuk 10 orang pemenang nanti akan mendapatkan masing-masing 100.000 alias nanti totalnya 100 juta rupiah. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu. Oke, sudah siap semuanya untuk mendengarkan pemaparan dari para pemateri? Siap belum? Siap, oke, sudah dijawab siap. Siap Kak, siap. Oke, siap. Kalau misalnya memang sudah siap, saya akan mempersilahkan untuk Kak langsung memaparkan materi siang hari ini ya. Silakan Kak. Yes, thank you Kak Ratna. Halo Bapak Ibu, tadi udah kenalan. Ya, saya Okta, saya akan ngejelasin beberapa alat buat beriklan di dalam GoFood. Di info kalau di sini tuh banyak pelaku-pelaku usaha baru yang baru join GoFood ya. Jadi semoga informasi yang akan kita share hari ini bisa bermanfaat ya buat usahanya Bapak Ibu yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Oke, next. Oke, aku akan ngasih tahu beberapa agenda yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah pentingnya beriklan. Yang kedua, alat beriklan itu apa aja. Kebetulan yang hari ini akan kita bahas lebih jauh adalah 3 iklan ini. Yang pertama GoFood Top Banner, yang kedua iklan kategori, yang ketiga iklan pencarian. Terus agenda berikutnya adalah laporan promo, gimana cara baca laporannya. Nanti itu akan dibantu teman saya. Terus yang keempat adalah nanti akan ngobrol-ngobrol nih sama Bu Eva yang tadi udah kenalan, kisah sukses merchant ketika menggunakan GoAds gitu atau iklan GoFood ini. Bu Eva dari Mie Aceh 769 Vijay gitu. Oke, next. Nah, ini nasi uduk lauknya ikan. lebih jauh, sambil duduk bisa ningkatin penjualan. Bikin restomu lebih dikenal dan jangkau pelanggan baru dengan iklan GoFood. Pilihan iklannya ada banyak, bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Dengan iklan kategori GoFood, resto kamu akan muncul pada tampilan kategori populer di GoFood. Kamu bisa menarik lebih banyak pelanggan yang sedang menjelajahi kategori makanan. Dengan iklan partner jempolan, resto kamu bakal muncul di halaman depan GoFood. Pelanggan dalam radius 4 km akan langsung lihat iklan resto kamu pada saat membuka aplikasi GoFood.
Dengan iklan pencarian GoFood, resto kamu bakal muncul setiap kali seseorang melakukan pencarian pada aplikasi GoFood. Lebih dari 70% pesanan berasal dari halaman ini loh. Buat kamu yang butuh perhatian lebih, GoFood Top Banner adalah pilihan yang mantep benar. Karena GoFood Top Banner terletak di posisi teratas halaman utama GoFood dan selalu menampilkan visual yang menonjol untuk menarik perhatian calon pelanggan. Yang lebih menarik lagi, untuk semua jenis iklan GoFood, kamu hanya perlu membayar berdasarkan jumlah klik atau view. Mau restomu semakin mudah terlihat? Langsung aja sikat, biar cuanmu makin berlipat-lipat. Nah, itu dia tadi video singkatnya ya, penjelasan mengenai iklan-iklan yang ada di GoFood. Oke, next. Nah, tadi videonya dijelasin, sekarang akan aku jelasin lagi mungkin sedikit lebih lebih dalam gitu ya. Nah, kenapa perlu beriklan di GoFood sesuai agenda kita hari ini gitu. Jadi aku mau informasikan sedikit bahwa saat ini situasinya itu ada lebih dari 700.000 resto yang terdaftar di GoFood. Dan ada lebih dari 20 juta pengguna aktif GoFood gitu. Nah, ini situasinya dan menurut kita ini udah merupakan peluang yang bagus ya buat Bapak Ibu gitu untuk ngembangin bisnis usahanya Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Dengan beriklan dan melakukan promo gitu. Karena itu menurut kita tuh udah hal yang maksudnya kegiatan usaha yang udah cukup efektif gitu ya dengan melakukan iklan dan promo. Yaitu pertama Bapak Ibu menarik pengguna GoFood untuk mengunjungi restonya Bapak Ibu dengan menggunakan alat periklanan gitu kan. Ketika Bapak Ibu beriklan, Bapak Ibu ngajak pelanggan buat mampir kan ke profil restonya Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu di dalam profil restonya itu ada promo, itu akan meningkatkan potensi pelanggan buat order gitu karena ada promo yang menarik gitu. Nah, selanjutnya. Nah, alat beriklan di GoFood nih ada apa aja gitu. Yang pertama ada GoFood Top Banner, terus yang kedua ada iklan kategori, yang ketiga ada iklan pencarian. Sebenarnya ada lagi beberapa alat tools lainnya, cuma hari ini kita mau bahas si 3 alat iklan ini dulu ya gitu. GoFood Top Banner ini apa? Dia iklannya itu posisinya ada di halaman utama GoFood banget. Ketika Bapak Ibu buka aplikasi GoFood itu benar-benar ada di atas di halaman utama gitu. Jadi benar-benar posisinya tuh apa ya bahasanya strategis gitu. Premium gitu. Ada di atas di halaman utama. Jadi benar-benar orang buka GoFood terus kayak jreng kelihatan gitu iklannya. Dan cuma bayar berdasarkan view aja gitu. Terus menargetkan pelanggan dalam jarak yang menargetkan pelanggan dalam jarak 4 km dari restorannya Bapak Ibu. Jadi memang orang-orang yang akan ngelihat iklannya Bapak Ibu adalah orang-orang yang posisinya ada sekitar 4 km dari restorannya Bapak Ibu. Gitu. Nah, yang kedua adalah iklan kategori. Iklan kategori ini posisinya lumayan ada di mana-mana gitu. Pertama, of course di kategori makanannya, misalnya Bapak Ibu jualan bakmi, nanti iklannya Bapak Ibu akan muncul di kategori makanan bakmi gitu ya. Nah, terus selain itu ada kategori lain juga, ada misalnya di Near Me, ntar ada bisa muncul di situ juga iklannya, best seller, sama snacks, dan masih banyak lagi. Jadi memang iklan kategori ini lumayan tersebar ya posisi iklannya gitu. Dan sama menargetkan pengguna di mana lokasi pengguna ini ada sekitar 4 km dari lokasinya resto Bapak Ibu gitu. Dan hanya membayar berdasarkan klik. Jadi kalau misalnya pelanggan cuma ngeliat iklannya doang tapi nggak diklik, itu Bapak Ibu nggak perlu bayar gitu. Terus yang ketiga adalah iklan pencarian. Ini menargetkan konsumennya pakai kata kunci dan jarak. Jadi misalnya Bapak Ibu jualan martabak, terus si pelanggannya kata kuncinya diklik martabak gitu. Jadi nanti barulah iklannya Bapak Ibu akan muncul tuh di hasil pencariannya si pelanggan tadi gitu. Sama dia akan menargetkan pelanggan yang ada di sekitar 4 km dari lokasi restonya Bapak Ibu gitu. Karena kalau kejauhan biasanya pelanggan kurang mau ya karena biaya delivery-nya mungkin menurut mereka mahal gitu. Nah,
sekedar informasi, kalau ada lebih dari 650.000 user yang menggunakan pencarian GoFood untuk memilih resto mereka yang akan di-order gitu. Jadi memang iklan pencarian ini traffic-nya cukup tinggi ya gitu. Maksudnya penggunanya yang pakai kolom pencarian itu cukup tinggi gitu. Next. Kenapa kita perlu beriklan? Sebenarnya 2 poin pentingnya itu adalah membangun awareness. Awareness ini di sini artinya tuh kayak semakin banyak yang tahu kalau semakin banyak yang mengenal restonya Bapak Ibu gitu. Itu membangun awareness gitu. Semakin banyak orang yang tahu resto kita gitu kan. Dan yang efektif tuh alat untuk membangun awareness itu adalah ya memang iklan GoFood Top Banner, karena ya posisinya aja ada di halaman utama GoFood gitu ya. Jadi memang GoFood Top Banner ini memang didesain buat membangun awareness gitu, untuk orang yang semakin banyak lihat resto kita. Terus yang kedua adalah untuk meningkatkan pertimbangan pengguna gitu. Apa sih pertimbangan pengguna? Itu tuh kayak gimana ya? Misalnya aku lagi pengen makan bakmi. Nah, pasti kan aku udah punya beberapa resto yang ada di kepala aku gitu kan, untuk aku order bakmi di mana ya, gitu. Nah, itu ketika Bapak Ibu beriklan, pakai iklan kategori dan iklan pencarian ini, itu bisa membantu meningkatkan keinginan pelanggan ini buat belanja di restonya Bapak Ibu gitu. Karena kan masuk ke dalam pertimbangan pengguna karena muncul kan di dalam kategori yang dia pengen, kategori makanan yang dia pengen. Nanti kita akan bahas lebih jelas. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung ditanyain aja ya di kolom di Q&A di bawah. Next. Semoga nggak kecepatan ya aku jelasinnya. Oke, yang pertama si GoFood Top Banner ini seperti yang aku udah berulang kali tadi katakan, iklannya Bapak Ibu akan ada di halaman teratas GoFood, di halaman utama GoFood gitu. Next. Nah, sekedar informasi aja, GoFood ini memang udah jadi gaya hidup ya buat kita. Aku pribadi hampir tiap hari, nggak hampir, tiap hari pakai GoFood gitu. Memang udah jadi gaya hidup buat sebagian besar pengguna Gojek ya, dan merupakan udah jadi platform gitu, wadah buat kita pelaku-pelaku usaha buat ngembangin bisnis kita gitu. Jadi ya memang untuk beriklan di Top Banner udah menurut aku efektif buat jadi peluang buat mengembangkan usahanya Bapak Ibu gitu. Karena ada lebih dari 16 juta pengguna aplikasi bulanan ini di Jabodetabek aja tuh udah lebih dari 16 juta ya pengunjung aplikasi GoFood gitu, dan ada lebih dari 250.000 total merchants. Dan rata-rata nih spendingnya para pengguna GoFood tuh 67.000, lumayan ya. Jadi mereka tuh sekali order tuh bahasanya tuh ukuran keranjangnya tuh sekitar 67.000. Jadi memang lumayan konsumtif ya para pengguna GoFood ini gitu. Dan Top Banner ini memang bayarnya cukup per view aja. Jadi Bapak Ibu nanti di awal bisa diputusin kira-kira mau iklannya mau berapa view gitu, jadi bisa disesuaikan sama budgetnya Bapak Ibu gitu. Oke, next. Nah, gimana? Nah, tadi kan kalau misalnya Bapak Ibu tahu di GoFood itu kan ada yang si banner yang di atas. Kalau Bapak Ibu saat ini buka aplikasi GoFood, itu kan bisa lihat ada iklan yang banner ya di atas. Itu kan ada kayak sekitar 6-7 banner. Pasti Bapak Ibu akan bingung nih, kalau misalnya saya pakai iklan GoFood Top Banner, ntar saya di posisi yang mana nih Mbak Okta? Nah, bagaimana iklan Bapak Ibu akan diposisikan itu nggak bisa kita putusin di awal sih, kayak dipilih gitu. Saya mau di posisi 1, kalau nggak jadi itu tuh kita pakai namanya algoritma gitu. Nah, algoritma ini ditentukan sama 3 poin. Sebenarnya ada banyak, lebih ribet lagi. Cuma ini kita coba sederhanakan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah jarak dan relevansi tipe makanan. Semakin dekat. Jadi kalau gampangnya, saya yang posisinya saat ini misalnya ada di Jakarta Pusat, sama teman saya yang saat ini posisinya ada di Bekasi, itu mereka akan lihat iklan yang berbeda gitu. Karena mereka akan melihat iklan dari resto-resto yang ada di dekat mereka gitu. Jadi pertama, semakin dekat pelanggan ini sama restonya Bapak Ibu, semakin besar kesempatan Bapak Ibu untuk ada di posisi awal bagi pelanggan tersebut.
gitu. Yang kedua adalah relevansi tipe makanan. Kalau misalnya saya suka makan bakmi, misalnya restonya Bapak Ibu jualan bakmi, itu akan posisi Bapak Ibu akan lebih besar ada di awal untuk saya lihat gitu. Terus yang kedua adalah popularitas outlet di area tersebut. Jadi ya semakin populer outletnya Bapak Ibu, semakin besar kesempatan Bapak Ibu untuk ada di posisi awal gitu. Yang ketiga adalah tingkat pembatalan. Semakin jarang Bapak Ibu ngebatalin ordernya pelanggan, semakin besar kesempatan iklannya Bapak Ibu ada di posisi awal gitu. Nah, gimana ketika Bapak Ibu udah beriklan, terus Bapak Ibu baca report gitu kan, laporannya, terus Bapak Ibu kayak nggak tahu ini kok kayaknya jelek ya, ini gimana sih yang bagusnya tuh gitu, gimana gitu. Nah, ini kita coba kasih gambaran gimana sebuah iklan itu dikatakan bekerja dengan baik gitu. Yang pertama adalah persentase click rate-nya itu di atas 0,2% itu udah lumayan Bapak Ibu, itu udah bagus. Click rate itu apa? Itu total klik dibagi total views. Total orang yang ngeklik dibagi total orang yang lihat gitu. Terus yang kedua adalah click to direct booking. Itu kalau di atas 2,5% aja udah bagus. Click to direct booking itu adalah total pesanan yang selesai nih, yang complete order dibagi yang ngeklik gitu. Nah, terus poin yang ketiga adalah persentase pembeli baru dengan pembeli dorman. Pembeli baru itu apa? Jelas pembeli baru adalah pelanggan yang belum pernah belanja di restonya Bapak Ibu. Pembeli dorman apa? Pembeli dorman adalah pelanggan yang udah pernah belanja di restonya Bapak Ibu, tapi udah nggak pernah belanja lagi nih di 90 hari terakhir. Kita menyebutnya sebagai pembeli dorman gitu. Nah, jika persentase pembeli barunya Bapak Ibu lebih besar daripada pembeli dorman, kita rekomendasikan Bapak Ibu untuk fokus di membangun awareness dulu gitu. Jika persentase pembeli barunya Bapak Ibu lebih kecil daripada pembeli dorman, itu berarti pembeli barunya lebih sedikit ya. Gitu itu kita saranin Bapak Ibu untuk fokus melakukan diskon atau promo. Gitu. Untuk kita rekomendasikan merchant Bapak Ibu untuk fokus melakukan diskon atau promo gitu. Untuk bisa menggayat lebih banyak pembeli baru ya. Jadi lebih banyak yang bertransaksi di restonya Bapak Ibu gitu. Oke, next, kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan di kolom Q&A ya. Nah, berikutnya adalah iklan kategori. Iklan kategori adalah iklan restonya Bapak Ibu yang akan muncul di kategori-kategori populer di dalam GoFood gitu. Next. Nah, iklan kategori ini bayarnya per klik aja. Jadi misalnya pelanggan ngelihat doang tapi nggak ngeklik, Bapak Ibu nggak perlu bayar. Jadi Bapak Ibu akan bayar kalau iklan Bapak Ibu diklik sama pelanggan gitu. Iklan terbaru ini, iklan kategori ini adalah iklan yang akan menyorot restonya Bapak Ibu pada tampilan kategori populer di GoFood gitu ya. Jadi iklannya Bapak itu akan muncul di list kategori gitu. Nah, yang kedua adalah menarik pelanggan dengan minat tinggi yang sedang menjelajahi kategori makanan sehingga konversi penjualan ke resto Bapak Ibu akan meningkat. Jadi, apa sih maksudnya minat tinggi di sini Mbak Okta gitu. Jadi, minat tinggi ini adalah contohnya, lagi saya suka bakmi gitu. Saya suka bakmi, terus saya klik nih kategori bakmi kan ada ya. Kalau misalnya di yang bahasa Inggris itu noodles gitu. Jadi saya pengen makan bakmi nih, terus saya klik nih kategori noodles. Terus nanti iklannya Bapak Ibu akan muncul di list kategori itu, di list merchant saya di dalam kategori noodles. Nah, saya kan udah pengen banget nih makan bakmi, tinggal saya pilih nih mau makan bakmi dari resto yang mana ya, gitu. Jadi memang orang yang melihat iklannya Bapak Ibu memang orang yang memang udah lapar pengen makan, kedua memang pengen makanan yang Bapak Ibu jual gitu. Makanya makanya bahasanya di sini konversi penjualan ke restonya akan meningkat gitu. Jadi karena kita yang ngelihat iklannya Bapak Ibu adalah orang yang memang udah lapar dan memang pengen makan menu yang Bapak Ibu jual gitu. Jadi ya efektif lah gitu, menargetkan orang-orang yang memang pengen makan menunya Bapak Ibu gitu. Tinggal dia tentuin aja mau makan di restoran yang mana gitu kan. Oke, next.
Nah, di sini ada video, kita play dulu kali ya sebelum aku jelasin lebih lanjut. Halo Mitra GoFood, tahukah Anda ada lebih dari 350.000 mitra aktif beroperasi di GoFood? Di tengah kompetisi yang demikian ketat, bagaimana cara ingin tingkatkan pesanan? Ikutan promo? Pasti bisa, tapi ada 100.000 mitra membuat promo di GoFood setiap hari. Dan listing promo untuk resto di halaman depan GoFood hanya memuat 15 resto saja. Terus, bagaimana mau jangkau lebih banyak pelanggan kalau tampil lebih sering di GoFood saja susah? Tenang, Anda bisa kombinasikan promo dan iklan. Nah, iklan kategori, solusi beriklan di kategori jenis resto dan kategori populer di GoFood. Iklan kategori GoFood menarik pelanggan dengan minat tinggi yang sedang menjelajahi kategori resto. Iklan akan menargetkan pelanggan terdekat dari resto Anda. Laporan iklan pun akan dikirim supaya Anda dapat memahami kinerjanya. Terus, bayarnya bagaimana? Tak perlu takut. Anda cukup membayar ketika pelanggan klik iklan Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan GoAds untuk dongkrak usaha resto Anda. Hubungi akun manajer Anda sekarang. Ya, itu tadi penjelasan singkatnya ya. Nah, posisinya di mana? Nanti posisi iklannya Bapak Ibu itu akan muncul di posisi 2, 4, sama 6 ya, yang iklan gitu. Nah, kapan ada posisi di 2, kapan posisi di 4, itu tergantung dari yang tadi aku udah jelasin di awal, relevansi terhadap pelanggan yang lagi ngelihat iklannya. Jadi setiap orang itu akan melihat iklan yang berbeda-beda, tergantung sama lokasinya mereka, sama historical jajannya mereka gitu. Jadi memang kayak gitu cara kerjanya. Pokoknya intinya algoritma iklan GoFood tuh kita rancang seefektif mungkin menargetkan orang-orang yang memang suka makanannya Bapak Ibu, jaraknya dekat dari restonya Bapak Ibu, sama secara historical memang suka mengorder menu-menu yang mungkin ada di restonya Bapak Ibu gitu, untuk mudah dipahaminya. Nah, optimalisasi fiturnya itu yang pertama hanya menghitung klik unik. Jadi misalnya saya nih ngeklik iklan kategorinya restonya Bapak Ibu, misalnya saya klik 6 kali karena saya adalah satu orang dan device-nya cuma satu, itu cuma bayar 1 klik. Gitu. Dan iklan hanya muncul ketika restonya buka. Jadi ketika Bapak Ibu pasang iklan, pastiin restonya Bapak Ibu buka ya. Kalau enggak, iklannya nggak akan muncul gitu. Karena kita nggak mungkin mengiklankan resto yang lagi tutup. Karena sayang ya, diklik Bapak Ibu bayar, tapi orangnya nggak bisa order gitu. Terus hanya menampilkan satu resto yang terdekat. Jadi misalnya Bapak Ibu punya, Bapak Ibu adalah merchant yang punya beberapa outlet, kita hanya nampilin satu outlet aja yang paling dekat dari orang tersebut. Gitu. Next. Nah, bagaimana iklan Bapak Ibu akan diposisikan? Sama mirip kayak si banner tadi, jarak ke pelanggannya, preferensi pelanggannya, sama popularitas resto tersebut. Semakin dekat pelanggan tersebut sama restonya Bapak Ibu, semakin awal iklan, semakin atas nih iklannya restonya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah semakin berdasarkan preferensi, misalnya orang ini suka order menu-menu yang ada di restonya Bapak Ibu, itu juga akan semakin besar kesempatan restonya Bapak Ibu ada di atas, di posisi atas gitu. Terus popularitas resto, semakin banyak jumlah pesanan sama ratingnya Bapak Ibu itu juga akan semakin besar kemungkinan Bapak Ibu untuk iklannya ada di atas. Gitu. Bagaimana? Nah, misalnya nanti Bapak Ibu udah pasang iklannya, terus mau ngelihat laporannya itu, iklan tersebut bisa dikatakan baik ketika total yang pesen, ini terbalik maaf, total yang mesen dibagi total yang ngeklik itu lebih dari 4%, itu udah bagus. Gitu. Dan jadi dia ngeklik terus complete order, 4% itu udah bagus. Nah, terus ROI atau ROAS itu di atas 1, itu udah bagus. Gitu. Nah, ROI itu apa Mbak Okta? ROI itu adalah penjualan yang dihasilin dari iklan, yang datangnya dari iklan, dibagi biaya yang dikeluarin buat iklan. Gitu. Jadi misalnya penjualan yang dihasilkan dari iklannya ini misalnya 500.000, terus
biaya yang dikeluarkan buat iklan 50.000, berarti ROI-nya 10 gitu. Next. Nah, berikutnya adalah iklan pencarian. Iklan pencarian adalah iklan yang muncul di traffic paling tinggi di GoFood gitu. Next, ya tadi yang seperti aku udah mention di awal ya, yang order GoFood itu 650.000 orang tuh datangnya dari si kolom pencarian gitu. Kalau memang pencarian itu nanti di mana sih Mbak Okta, orang ngelihat iklan saya tuh ada di sebelah mana? Tadi kan ada banner, ada di kategori, nah ini di mana gitu. Nah, ini ada di GoFood homepage. Kalau misalnya Bapak Ibu buka buka GoFood, ada di halaman utama itu, di atas ada kayak kolom pencarian yang biasanya orang ngetik mau makan apa atau kayak resto apa yang mau dipesan. Nah, itu ada di situ. Gitu. Sama ada di bawah juga yang itu yang tab search itu, yang di bawah tuh yang kayak apa? Mikroskop ya, yang kayak icon mikroskop itu, ketika orang ngeklik itu juga bisa akan digiring ke kolom pencarian gitu. Jadi ketika orang ngetik mau makan apa, misalnya aku ketik bakmi, nanti hasil pencarian nanti kan akan keluar nih hasil pencarian. Itu nanti restonya Bapak Ibu akan muncul di hasil pencariannya, iklannya resto Bapak Ibu akan muncul di hasil pencarian. Jadi misalnya aku ngetik bakmi, restonya Bapak Ibu ada jualan bakminya, ada menu bakminya, itu nanti akan muncul di hasil pencarian iklannya gitu. Nah, ini biayanya juga per klik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya iklan Bapak Ibu muncul di halaman hasil pencarian, tapi nggak diklik sama pelanggannya, itu nggak perlu bayar. Bapak Ibu akan bayar kalau restonya Bapak Ibu iklannya diklik sama pelanggan gitu. Next. Nah, gimana cara iklan Bapak Ibu diposisikan? Kapan iklan saya ada di atas, kapan iklan saya ada di bawah, gitu. Ini mirip-mirip juga kayak kategori ads, algoritmanya sama. Pertama, relevansi kata kunci pencarian di GoFood. Gitu. Jadi ketika aku ketik martabak misalnya ya di kolom pencarian. Nah, nanti yang akan keluar di halaman pencarian ini yang paling atas adalah yang memang restorannya yang ngejualin martabak gitu, atau nama restonya ada martabaknya gitu. Jadi itu yang nanti restorannya yang paling akan di posisinya tuh di paling atas. Bahasanya kayak relevansi kata kunci pencarian di GoFood. Jadi semakin mirip atau semakin sama kata kunci sama nama menunya, sama nama restorannya, semakin berkaitan akan semakin ada di atas posisi iklannya Bapak Ibu di dalam iklan pencarian ini. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah jarak dan popularitas. Semakin dekat si pelanggan yang lagi nge-search martabak ini sama restonya Bapak Ibu, semakin ada di atas posisi iklannya Bapak Ibu gitu. Sama popularitas. Popularitas Bapak Ibu semakin tinggi, popularitas Bapak Ibu semakin ada di atas nih posisi iklannya Bapak Ibu. Popularitas itu adalah kayak transaksi, terus kunjungan orang ke profilnya Bapak Ibu, dan masih banyak lagi, itu contohnya ya. Terus yang ketiga adalah riwayat interaksi dan preferensi pengguna. Semakin pernah ini pelanggan berinteraksi sama profil outletnya Bapak Ibu, itu semakin ada di atas kesempatan restonya Bapak Ibu ada di posisi atas gitu. Jadi memang ads ini GoAds ini merancang kalau misalnya ada pelanggan yang udah pernah transaksi di restonya Bapak Ibu, supaya dia tetap bisa tetap ngelihat restonya Bapak Ibu, terus bahasanya apa ya, retention gitu kali ya. Jadi kita menjaga supaya dia nggak kemana-mana, supaya dia tetap belanja di restonya Bapak Ibu dan dia bisa tetap ngelihat restonya Bapak Ibu di GoFood, nggak hilang gitu. Jadi kita mencoba untuk memaintain dengan menggunakan riwayat interaksi di dalam algoritma kita gitu. Dan terakhir adalah si preferensi penggunanya ya. Misalnya memang saya secara, kalau dilihat-lihat nih di GoFood saya seminggu sekali ada kali pesan martabak gitu. Jadi karena memang saya misalnya suka martabak, restoran Bapak Ibu yang jual martabak, dan misalnya saya pernah interaksi sama restorannya Bapak Ibu, itu akan muncul paling atas gitu. Nah, ketika Bapak Ibu udah mencoba nih iklan pencarian ini, terus ngelihat laporannya, ini aku kasih gambaran ya, persentase total click to booking adalah total pemesanan yang order dibagi yang ngeklik. Kalau misalnya kayak 5% aja itu udah bagus gitu, karena kan banyak nih yang melakukan iklan, jadi sebenarnya 5% aja itu sebenarnya udah bagus gitu, iklannya udah bekerja dengan baik.
Nah, terus ROI atau ROAS-nya itu sama kayak iklan kategori di atas 1 aja itu udah bagus. Udah cuan lah gitu istilahnya ya, zaman sekarang. Gitu. Jadi ROI atau ROAS itu aku jelasin lagi adalah penjualan yang dihasilkan dari iklan dibagi biaya yang dikeluarin buat iklan. Jadi misalnya penjualan yang dihasilkan dari iklan itu misalnya 100.000, terus biaya yang dikeluarkan buat iklan 50.000, berarti ROI-nya 100.000 dibagi 50.000, 2, ROI-nya 2, berarti udah cuan 2 kali lipat tuh, berarti udah bagus gitu. Next. Nah, ini aku serahin ke temen aku Jeffrey, kalau ya kira-kira. Halo, apakah suaranya masuk? Udah hadirkah? Misalnya ada yang nggak jelas dari penjelasan aku, silakan ditanyain ya Bapak Ibu, aku masih di sini. Gitu. Tes. Oke. Jeffrey udah di sini. Oke, silakan Jeff. Oke. Kenalin diri dulu kali ya, kan tadi kan baru. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, aku Jeff dari tim Go Ads, dari tim Gojek untuk bagian iklan dan promo. Sama seperti Okta di sini. Halo Kak Jeff, ya siang. Halo, mau menyapa dulu sebelumnya teman-teman. Ada dari ayam bakar dan goreng Cita Rasa Bandung. Ada Swike Artomoro Ciyun Bawen. Lalu ada lagi donat yogurt Batu Nunggal. Halo semuanya, selamat siang. Nah, thank you Kak Okta atas penjelasannya. Jadi kali ini aku yang akan bagian cerita-cerita sedikit. Kita akan sharing-sharing sedikit. Ya, halo siang semuanya. Nah, di layar kita sekarang semua teman-teman ada sedikit cerita mengenai beberapa merchant yang sudah rajin menggunakan iklan dan beberapa merchant yang sempat hilang atau berhenti menggunakan iklan. Jadi kita mencoba membagi jumlah merchant kita, tipe merchant kita menjadi 2 kategori tadi. Yang kotak warna hijau adalah merchant atau mungkin GoFood partner yang rajin menggunakan iklan. Dari tahun 2021, sekitar mungkin dari bulan Juli Agustus, dan dia rutin menggunakan iklan sampai kemarin di bulan Juni 2022. Berarti selama 1 tahun dia rajin menggunakan iklan. Dan dikombinasi juga dengan promo. Nah, grup yang kedua, yang warna merah teman-teman, itu adalah grup partner atau grup merchant yang sebelumnya menggunakan iklan di periode 2021, lalu 2022 ini entah karena mungkin mereka lupa atau mungkin mereka sedang mencoba eksperimen gitu ya. Mereka memutuskan untuk tidak menggunakan iklan lagi. Promonya masih berjalan. Ada yang promonya jalan, ada yang bahkan promonya juga hilang. Nah, kita coba bandingkan antara 2 grup ini. Kita bisa melihat bahwa grup pertama, mereka yang rajin menggunakan iklan dan dikombinasikan juga dengan promo, nyala sepanjang tahun, mulai dari sekitar bulan Juli 2021 sampai Juni 2022, kita bisa melihat bahwa mereka mengalami peningkatan dari sisi jumlah pengunjung. Poin pertama, jumlah pengunjungnya atau jumlah orang customer GoFood yang mengklik outlet mereka itu meningkat sekitar 14%. Kita bisa lihat dibandingkan dengan grup yang kedua, ternyata mereka turun, angkanya juga mirip, 14%. Secara kasar kita bisa bilang berarti customer-nya yang sudah tidak menggunakan iklan lagi, mereka ini berpindah ke merchant-merchant yang memang rajin menggunakan iklan. Poin pertama. Poin yang kedua, dengan meningkatnya kunjungan ke iklan, meningkatnya kunjungan ke outlet kita, berarti semakin besar potensi penjualan. Ternyata hal itu dibuktikan juga dengan grup pertama mengalami peningkatan penjualan sampai 17%. Bahkan saya kemarin sempat melihat ada beberapa merchant yang di saat periode mereka tidak menggunakan iklan pun, ada sekitar 1-2 minggu tidak pasang iklan, jualannya tetap meningkat. Kenapa? Karena dengan mereka rajin pasang iklan, dengan mereka rutin menggunakan iklan. Kalau tadi kata-kata Kak Okta adalah brand awareness.
Berarti semakin orang itu akan semakin mengenal merek atau resto kita. Semakin kuat. Jadi misalkan contoh, saya kalau ditanya, Jeff, mie Aceh apa? Saya akan bilang mungkin mie Aceh 769 Pinjai. Kenapa? Oh, saya sudah sering lihat iklannya, saya sudah sering lihat merchant ini muncul di halaman GoFood saya. Bagaimana cara munculnya? Dengan menggunakan iklan. Itu tadi juga semoga menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom Q&A tadi. Teman-teman mengingatkan juga untuk yang ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom Q&A. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara meningkatkan penjualan melalui ads atau melalui iklan. Salah satu kuncinya ini, rutinlah menggunakan iklan dan dikombinasikan dengan promo. Memang tidak bisa dijanjikan, teman-teman, tapi setidaknya berdasarkan data, berdasarkan riset kita menunjukkan ada peningkatan, baik dari sisi kunjungan dan juga dari sisi penjualan. Mungkin boleh di next. Oke. Kita akan masuk ke bagian laporan iklan. Bagaimana cara mengaksesnya? Aku nggak akan cerita banyak mengenai analisanya atau mungkin detailnya terlalu dalam, karena aku yakin teman-teman di sini juga mungkin ada yang sudah pernah pasang iklannya kita, ada yang sudah pernah coba menggali, tapi kali ini lebih ke bagaimana teman-teman bisa melihat laporannya. Mungkin boleh next. Oke. Mungkin banyak juga, kemarin aku sempat ketemu beberapa teman-teman merchant yang mereka sudah pasang iklan, lalu mereka masih tanya, Mas Jeff, saya kemarin pasang iklan, tapi mau lihat promonya, mau lihat laporannya ada di mana. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil buka aplikasi GoBusiness sekarang, ke halaman promo, lalu klik sebelah kanan atas, ada tulisan riwayat di sini, pilih teman-teman promo atau iklan yang periodenya mana. Jadi semakin sering teman-teman pasang iklan, semakin sering teman-teman pasang promo, ini akan semakin banyak, akan semakin lari ke bawah. Nah, itu teman-teman klik aja salah satu. Lalu begitu teman-teman klik, akan melihat masuk ke halaman yang poin nomor 3. Jadi nanti di sini teman-teman bisa melihat secara detail sebetulnya kemarin pasang promo, kita bicara promo dulu. Kita pasang promo dapat berapa sih penjualannya? Lalu penjualan bersihnya dapat berapa? Berarti sudah dipotong pajak dan komisi lain-lain. Nah, dari halaman promo pun, teman-teman, kalau saya boleh sedikit saran, teman-teman bisa melihat juga dari bagian pelanggan baru. Nah, dari teman-teman melihat pelanggan baru ini, kita bisa melihat berapa banyak sih pembeli yang betul-betul bisa kita tangkap dengan promo ini. Berapa jumlah pembeli baru yang datang. Karena rumusnya sebetulnya kalau teman-teman di sini banyak yang mungkin objektif pasang iklan dan pasang promonya berbeda. Tapi aku yakin ujungnya adalah meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan secara rumus dasar sebenarnya kan cuma ada 2. Yang pertama adalah meningkatkan pembelian dari pembeli lama. Dan yang kedua adalah mendapatkan pembelian dari pelanggan baru. Nah, kebetulan dari halaman laporan GoFood ini, kita bisa melihat berapa banyak jumlah pelanggan barunya. Tuh. Mungkin boleh di next. Oke, yang pertama kita masuk ke laporannya GoFood Top Banner. Diulangi, GoFood Top Banner apa sih, Mas Jeff? GoFood Top Banner adalah sebuah tools dari iklan dari GoAds yang bisa membantu teman-teman memunculkan restonya teman-teman di halaman teratas di halaman utamanya GoFood secara eksklusif. Nah, kalau teman-teman sudah pasang GoFood Top Banner, kita akan melihat laporannya seperti ini, seperti yang ada di layar. Sama ada bisa lihat penjualan kotor, lalu bisa melihat juga jumlah berapa kali iklan tersebut tayang, berapa banyak pesanan yang dihasilkan, dan berapa banyak pelanggan baru. Kalau kita boleh bilang, teman-teman, mungkin boleh saran, kita coba fokus ke halaman yang ini, yang poin yang kedua,
Di sini bisa kita lihat jumlah pelanggan baru, lalu berapa persentase dari iklan ke penjualan kita di periode itu, dan berapa tingkat konversi. Tingkat konversi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Okta adalah berapa banyak orang yang membeli setelah orang tersebut mengklik atau melihat iklan dari teman-teman. Biasanya kita menggunakan rumusnya adalah semakin tinggi jumlah konversi, berarti semakin bagus promo yang teman-teman gunakan. Nah, memasang iklan ini kalau kita boleh bilang seperti seni, teman-teman. Jadi harus dilakukan beberapa kali eksperimen supaya kita bisa menemukan promo apa sih atau mungkin konten apa yang tingkat konversinya tinggi. Cari dulu, eksperimen dulu sampai betul-betul tingkat konversinya sudah cukup tinggi ke menurut teman-teman, lalu pertahankan. Baru nanti satu waktu ke misalnya konversinya turun lagi, baru kita ubah. Lalu tadi yang aku bilang juga kita bisa melihat berapa banyak pelanggan barunya. Jadi tidak hanya iklan itu convert atau terkonversi menjadi penjualan, tapi kita bisa melihat juga, oh jangan-jangan selama ini pelangganku adalah pelanggan lama saja. Berarti kalau pelanggan lama saja, butuh promo atau mungkin stimulus supaya lebih banyak lagi pelanggan baru yang mencoba. Gitu. Ini untuk GoFood Top Banner. Boleh next. Nah, oke, masuk iklan kategori. Nah, teman-teman kembali mengingatkan kalau ada pertanyaan bisa langsung dimasukkan di kolom Q&A. Karena ini di kolom chat dan kolom Q&A sebenarnya udah mulai banyak juga. Nanti kita akan pilah-pilah di belakang. Nah, masuk ke halaman iklan kategori. Sebenarnya sama, teman-teman, seperti GoFood Top Banner, tetapi perbedaannya adalah kalau menggunakan iklan kategori, kita bisa melihat di sini ada bagian kunjungan profil. Apa sih kunjungan profil itu? Kunjungan profil adalah berapa kali atau berapa banyak pelanggan baru, berapa banyak pelanggan GoFood yang masuk ke halamannya teman-teman melalui iklan kategori. Jadi misalkan teman-teman sekarang bisa buka aplikasi GoFood-nya, masuk ke salah satu kategori, cari yang tulisannya sponsor. Nah, begitu teman-teman klik di iklan kategorinya, di bagian sponsor itu, teman-teman akan tercatat sebagai satu kunjungan profil ke halaman merchant tersebut. Data itu akan kita berikan laporan setelah teman-teman menggunakan iklan kategori dan nanti iklan pencarian. Fungsinya apa Kak Jeff dengan kunjungan profil? Dengan kunjungan profil, kita bisa mengetahui atau kita bisa mengukur ya, di periode itu sebetulnya berapa banyak sih orang yang masuk ke toko saya. Analogi gampangnya adalah kalau kita lagi belanja di mall, lalu kita datang ke pusat perbelanjaan, banyak toko-toko, tujuan utamanya kita menggunakan iklan itu adalah mengarahkan orang yang datang ke pusat perbelanjaan tersebut masuk ke dalam toko kita. Itu yang kita sebut sebagai kunjungan profil. Nah, dari kunjungan profil, kita gunakan analogi pusat perbelanjaan tadi. Katakanlah mereka sudah belanja. Dari yang masuk, kita bisa lihat lagi, oh berapa banyak pelanggan barunya. Seperti tadi, salah satu tujuannya menggunakan iklan adalah memperluas brand awareness atau memperkenalkan iklan kita, resto kita ke lebih banyak pelanggan lagi, bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan baru. Dari kunjungan profil, nanti kita bisa kelihatan berapa banyak pelanggan barunya. Nanti bisa kelihatan juga sebetulnya berapa banyak sih pesanannya. Katakanlah, ternyata pesanannya kok tidak sesuai bayangan kita, berarti kita bisa melihat, oh ternyata dari kunjungan profil, oh masih ada yang bisa kita tingkatkan. Kenapa? Karena setelah orangnya masuk, ternyata mereka tidak membeli. Berarti apa? Kalau kita bicara secara teori ekonomi, ada peluang yang hilang di sana. Bayangkan teman-teman misalkan dengan menggunakan iklan,
dapat tambahan 120 pengunjung, dan 120-nya itu karena promonya teman-teman menarik, fotonya menarik, penjelasan menunya menarik, 120-nya bisa terkonversi menjadi penjualan. Nah, ini menjawab juga ada salah satu pertanyaan di kolom Q&A. Dia bertanya, Kak, gimana caranya memastikan pelanggan yang masuk dari iklan itu mereka membeli? Rumusnya sebenarnya cuma satu. Pastikan konten outlet teman-teman itu menarik dan jelas. Jangan sampai ada pelanggan masuk, sudah masuk iklan, sudah pasang iklan, dapat tambahan pelanggan masuk gitu ke dalam outlet, ternyata menu kita semuanya out of stock. Itu berapa kali saya temukan ada teman-teman merchant yang pasang iklan, tapi begitu diklik, ternyata menunya nggak ada semua. Hanya tersisa minuman atau mungkin bahkan ternyata cuma sisa kerupuk gitu misalkan. Kan itu jadi peluang yang hilang. Mereka sudah bayar karena saya klik, tapi saya ini tidak jadi membeli. Kenapa? Karena menunya out of stock. Atau mungkin foto menunya tidak jelas. Yang ketiga, deskripsi menunya bahkan tidak nyambung dengan fotonya. Jadi dipastikan outletnya betul-betul jelas dan fotonya juga menarik. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan yang namanya tingkat konversi, teman-teman. Berapa banyak pembelian atau penjualan yang terjadi setelah pelanggan itu masuk ke dalam toko kita. Mungkin boleh next. Itu untuk iklan kategori. Untuk iklan pencarian, nah ini agak sedikit unik contoh laporannya. Kita bisa melihat profile visit adalah sama jumlah kunjungan. Sama seperti iklan kategori tadi, profile visit adalah berapa banyak pelanggan GoFood yang masuk ke halaman iklan, masuk ke halaman menunya teman-teman melalui iklan. Lalu yang kedua ada lagi persentase order yang datang dari iklan. Ini juga sama, konversi berapa persen, ini 7% ini adalah berapa banyak penjualannya teman-teman hari itu yang terjadi karena adanya iklan. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat juga berapa persen jumlah pembeli barunya. Berapa persen pembeli lama yang kembali lagi membeli karena teman-teman menggunakan iklan. Nah, ini pesanan diantar adalah apa yang kita sebut sebagai konversi. Dari berapa banyak iklan tersebut diklik oleh pelanggan. Ini adalah persentasenya. Nanti dari sini teman-teman juga bisa melihat sebetulnya ini kalau hanya berlaku kalau teman-teman menggunakan iklan pencarian, berapa banyak pelanggan yang masuk ke halaman teman-teman melalui kata kunci apa. Jadi nanti pelajarannya adalah teman-teman bisa tahu, oh sebetulnya pelanggan yang masuk ke toko saya itu masuk karena kata kunci yang mana sih? Fungsinya apa? Fungsinya kedepannya mungkin teman-teman mau membuat tambahan menu baru atau mungkin mau menjadikan menu-menu tersebut sebagai menu andalan atau kita sebenarnya sebagai hero item dari outletnya teman-teman. Untuk apa? Untuk dipromosikan lagi. Mungkin menggunakan GoFood Top Banner atau mungkin mau diubah di tampilan halaman outletnya supaya pelanggan lebih menarik lagi. Gitu. Mungkin itu kalau dari sisi laporan, kita boleh next. Oke. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin teman-teman boleh ambil sambil minum, boleh tegakkan dulu kursinya supaya nggak ngantuk dulu, karena kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu merchant atau mungkin GoFood partner kita yang luar biasa hari ini. Saya mengundang
Ibu Eva untuk join ke kita. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu Eva. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga hari ini tokonya tetap ramai ya Bu Eva. Nah, Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, mungkin boleh next layarnya kita majukan sedikit. Oke, kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol teman-teman dengan Bu Eva. Jadi, Bu Eva ini adalah adalah pemilik dari salah satu merchant kita atau GoFood partner kita dengan restorannya namanya adalah Mie Aceh 769 Pijay. Betul ya Bu Eva ya? Iya. Nah, Mie Aceh 769 Pijay dan Bu Eva ini sudah rajin menggunakan iklan sejak awal tahun. Mungkin nanti boleh dikoreksi Bu Eva kalau saya salah. Sudah rajin menggunakan iklan sejak awal tahun dan sudah mengalami atau menyaksikan sebetulnya iklan ini bisa membantu Bu Eva sampai sejauh apa. Dan iklan yang digunakan Bu Eva secara spesifik adalah iklan pencarian. Search ad. Nah, Bu Eva, sebelum kita mulai, mungkin boleh diceritakan sedikit nggak Bu Eva ini jualannya apa dan seperti apa gitu sebelumnya. Baik, pertama perkenalan dulu kali ya. Assalamualaikum semuanya, nama saya Eva, owner dari Mie Aceh 769 Pijay. Awal pertama join GoFood itu tahun 2021 ya. Tahun 2020 cuma sempat berhenti sebentar karena ada COVID ya, kendala COVID. Jadi berhenti setahun, terus mulai lagi setahun kemarin. Dan karena apa ya, saya tinggalnya di kontrakan, jualannya juga di teras rumah, jualan mie Aceh yang jauh dari jalan raya, jauh dari keramaian. Jadi GoAd ini sangat-sangat penting banget buat resto saya. Udah gitu aja kali ya. Oke, baik. Jadi kalau boleh rangkum sedikit Bu Eva. Bu Eva ini ada salah satu kendala, ada sedikit kendala yaitu posisinya ada di perumahan gitu ya Bu, ada di dalam komplek. Jadi mungkin jauh dari Kampung pusat ya. keramaian gitu. Betul. Tinggal di daerah kampung yang masuk gang kecil, masuk gang-gang dan gang, terus di dalam kontrakan dan paling pojok kontrakannya, jadi jauh dari jalan raya, nggak kelihatan. Jadi memang GoAd ini sangat-sangat membantu. Dan memang saya harus aktifkan GoAd. Oke. Mungkin Bu Eva, sebelum kita bicara lebih lanjut juga, kan GoAd pasang iklan ini tidak semua teman-teman di sini sebelumnya sudah pernah pasang iklan. Nah, selalu akan ada yang pertama kali kan gitu ya Bu ya biasanya. Nah, boleh dikasih tahu nggak Bu, sebelum Bu Eva ini pasang iklan, sebetulnya bayangannya itu seperti apa sih dengan menggunakan iklan? Kenapa kok awalnya itu berpikiran, oh saya kayaknya perlu coba iklan nih gitu. Apa sih masalah apa yang kira-kira Bu Eva harap bisa dipecahkan dengan menggunakan iklan ini? Jadi kan sebelumnya saya pernah ada komunitas ya yang mengajarkan saya kalau usaha kita ingin dikenal lebih luas dalam jangkauan yang lebih luas, nggak lingkungan sekitar aja, memang kita harus beriklan. Nah, karena saya ini cuma ibu rumah tangga yang gaptek dan nggak tahu teknologi lah istilahnya ya, baru kenal HP, jadi kebetulan sekali
GoFood ini menyediakan GoAds yang sangat mudah untuk kita gunakan buat ibu-ibu yang seperti saya ini yang nggak ngerti harus edit begini, harus edit begitu kan. Kalau GoAds kan sudah disediakan semua. Kita tinggal klik aja, pilih anggarannya berapa, mau yang berapa, sanggupnya kita itu seberapa gitu kan. Kita bisa tinggal pilih aja GoAds yang melaksanakan tugasnya untuk beriklan gitu. Jadi memang saya milih yang gampang-gampang aja, yang mudah untuk beriklan, mengiklankan resto kita biar jangkauannya lebih luas. Jadi untuk awal-awal jualan memang saya langsung aktifkan GoAds, nggak pakai mikir lama, memang harus karena posisi dan situasi keadaan resto saya memang yang butuh iklan. Oke. Berarti salah satu yang mau dikatakan oleh Bu Eva adalah karena lokasi tadi. Jadi teman-teman mungkin di sini bisa dicontoh juga untuk teman-teman mungkin secara lokasi ada sedikit kendala atau mungkin ada sedikit tantangan gitu ya bahasanya, supaya restonya itu lebih banyak dikenal, lebih menjangkau lebih banyak pelanggan lagi. Salah satunya bisa dengan menggunakan iklan atau GoAds. Dan menurut Bu Eva, cara daftarnya itu sangat-sangat mudah. Betul ya Bu Eva? Iya, betul. Oke. Nah, itu salah satu masalah yang sudah pecahkan oleh GoAds gitu. Nah, dari hasilnya sendiri Bu Eva, kan kalau yang saya dengar nih, Bu Eva kan pasang iklan ini sudah cukup rajin gitu dari awal pasang, lalu sampai sekarang juga belum pernah lepas gitu menggunakan iklan. Kenapa sih Bu Eva kok rajin iklan gitu? Kan mungkin ada teman-teman yang baru sekali coba, kayaknya nggak cocok nih, terus memutuskan untuk tidak pasang lagi. Apa yang menyebabkan Bu Eva itu masih mau rajin pasang sampai sekarang? Awal-awal pasang iklan memang kita belum ada pengaruhnya ya. 3 bulan kurang lebih. Saya harus mengeluarkan paling sedikit 200.000 lah sebulan ya. 200.000 untuk mengenalkan resto kita. Ini di awal ya, jualan pertama memang saya baru buka dan langsung join GoFood. Jadi kan butuh perkenalan. Jadi selama 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan ini saya mengeluarkan budget yang belum ada hasilnya. Tapi setelah 3 bulan ini saya mendapatkan penjualan itu yang nggak saya kira. Jadi yang biasanya saya sebut angka ya, yang biasanya sebulan itu 2 juta, 3 juta, pokoknya di bawah 5 juta lah. Tapi 3 bulan berikutnya itu mulai merangkak naik penjualan, 5 juta, 6, 7, sampai sekarang alhamdulillah udah stabil. Dan biarpun jualannya di pojok yang tadi saya bilang, kalau penjualan segitu buat saya udah syukur alhamdulillah banget, karena udah seperti kayak jualan di pinggir jalan kan, termasuknya yaitu berkat GoAds, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Jadi dengan menggunakan iklan, dengan bantuan iklan ini, Bu Eva bisa meningkatkan penjualan dan juga bisa bersaing dengan mungkin teman-teman yang secara lokasi seharusnya lebih strategis gitu ya Bu Eva, kalau boleh dibilang. Tapi Bu Eva dengan bantuan iklan dan tentunya juga dengan, saya yakin produknya memang menarik, memang enak gitu, dengan isi konten outletnya juga menarik, mampu bersaing dan bahkan mungkin menyalip teman-teman di sini yang sudah lebih lama berjualan atau mungkin secara lokasi lebih strategis gitu. Jadi ini sebetulnya suatu peluang teman-teman yang bisa gunakan, bisa teman-teman manfaatkan. Kalau misalkan datanya sama atau mungkin saya punya pengalaman mirip nih dengan Bu Eva, kenapa nggak dicoba mulai menggunakan iklan? Mungkin boleh dikasih sedikit tips and trick nggak Bu Eva? Kalau teman-teman ini, misalkan saya baru mau pasang iklan gitu,
apa aja sih Bu yang perlu saya perhatikan? Kalau dari sudut pandang Bu Eva, sebagai memang sudah pernah pasang nih, gitu. Jadi bukan saran ya, saya menerapkan diri saya sendiri kan. Yang pertama produk kita memang harus punya pembeda dari produk lain. Kayak contohnya mie Aceh saya mie-nya bikin sendiri, beda dengan mie Aceh yang lain. Itu yang pertama pembeda. Yang kedua packingannya harus betul-betul karena kita kepingin resto kita seperti yang tinggal di pinggir jalan, jadi packingan kita harus menyesuaikan juga dengan resto-resto yang ada di pinggir jalan. Resto itu pakai packingan apa gitu, kita harus mengikuti juga. Kalau kita kepingin dilihat bagus, kita harus bagus dulu dari dalamnya gitu kan. Jadi packingan kita harus perhatiin. Jadi biarpun kenyataannya resto kita tinggal di teras rumah, tapi packingan harus punya kualitas. Jadi kita nggak rugi, biarpun kita udah mengeluarkan budget go ads, penjualan kita akan tetap meningkat karena kualitas kita bagus gitu. Dan rasa, terus pelayanan, keunikan, ada diselipin kartu-kartu ucapan terima kasih atau apalah kata-kata yang kan ada apa namanya di GoFood itu kan ada chattingan kan, untuk chatting dengan customer kita harus pergunakan juga salam terima kasih atau apa-apa yang lagi ada nggak ada stok atau kepingin menu lain, tambah lain, kita harus gunakan komunikasi itu juga. Jadi pelayanan harus juga nomor satu, nggak cuma promo aja, semua harus saling mendukung gitu. Semua harus mendukung, berarti itu tadi teman-teman yang perlu dicatat. Kuncinya adalah balik lagi ke outlet atau mungkin kontennya sendiri ya Bu Eva ya berarti. Iya. Kuncinya kembali lagi ke outlet dan kontennya lagi, karena biarpun kita bisa pakai iklan, tapi kalau ternyata tadi kata Bu Eva ada kualitas produk, kalau ternyata kualitas produknya kurang oke gitu, berarti mungkin iklannya juga nggak akan efektif ya Bu ya. Percuma. Jadi memang harus iklan ya. Kitanya juga harus dijaga, kualitasnya harus bagus juga, jangan cuma iklan aja, iklan terus promo tapi masakannya nggak apa namanya ya, nggak berkualitas, produknya nggak oke ya percuma juga, nggak ada peningkatan kan. Tapi kalau kita selalu meningkatkan terus meningkatkan, jangan sampai biarpun jualannya menurun tapi jangan sampai semangatnya jangan kendor. Jadi kita harus apa ini yang kurang dari produk kita harus terus gali-gali meningkatkan produk kita gitu. Nah, thank you Bu Eva. Ini ada satu yang menarik nih, saya 2 kali nangkap ini dari kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Eva, 2 kali saya tangkap ini. Yang pertama, Bu Eva tadi bilang di awal, pertama kali pasang iklan itu tidak ada hasilnya. Berarti tanda kutip semacam biaya berkorban. Betul begitu Bu Eva. Nah, lalu yang kedua juga Bu Eva tadi bilang, biarpun jualan kita turun, tidak boleh menyerah, harus dicari tahu apa tuh namanya, kenapa sih kok jualan kita turun? Apakah mungkin produknya ada yang bermasalah gitu. Nah, pertanyaan saya satu Bu, kalau misalkan teman-teman di sini mungkin ada yang dua kali coba iklan masih tidak efektif gitu, atau mungkin setelah pasang iklan jualannya malah tuh, kalau menurut Bu Eva, apakah Bu Eva akan tetap menggunakan iklan atau apa pandangan Bu Eva untuk kondisi-kondisi gitu ya? Kalau kondisi seperti saya mau menurun atau enggak, saya tetap jalanin Mas, konsisten dengan iklan karena memang resto saya ini harus diiklankan, intinya harus, karena nggak kelihatan posisi resto saya ini, nggak kelihatan di jalan, jadi mau nggak mau harus iklan gitu. Jadi nggak ya kata misalkan aduh lagi menurun percuma juga iklan, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Produk yang terkenal aja setiap hari harus beriklan, apalagi produk yang seperti saya nggak kelihatan di jalan kan, jadi memang harus diiklankan terus biar kelihatan gitu.
Mantap Bu Eva, ini bisa menjadi apa ya, pemicu semangat buat teman-teman. Jadi biarpun kondisinya mungkin sedang turun atau mungkin sudah pasang 1 kali, 2 kali iklan, kok masih nggak ada hasilnya gitu, tetap dicoba. Nah, itu dari isi Bu Eva secara offline, lokasinya ada sedikit nah, teman-teman bisa bayangkan kalau di GoFood itu semua posisinya sama, total ada ratusan ribu merchant yang setiap harinya aktif di GoFood. Mulai dari merchant yang mungkin mereknya sudah terkenal, gede banget, atau mungkin juga teman-teman yang baru berencana mulai pasang merchant, atau mungkin baru mulai buka menu baru di GoFood. Tetap kuncinya harus konsisten. Mungkin sesi terakhir ya, Bu Eva, mungkin boleh boleh diceritakan sedikit nggak Bu, ada harapan apa ke depannya dengan menggunakan iklan? Apa mungkin Mas Jeff, saya pengennya setelah pasang iklan bisa tumbuh lagi 10 kali lipat gitu. Atau mungkin bocoran rencana, oh Mas Jeff setelah ini saya mau pasang iklan GoFood Top Banner karena mau coba, atau mungkin ada yang boleh di-share nggak Bu Eva? Kalau iklan sih di GoFood semuanya udah saya coba ya. Cuma untuk sementara ini yang cocok buat resto saya iklan pencarian, dan akan terus saya jalanin iklan pencarian tersebut kan. Kedepannya saya maunya dengan iklan pencarian ini dengan fokus, dengan konsisten, dengan menjalankan aktif Go Ads, ya maunya penjualannya terus dan terus meningkat gitu. Oke, baik. Thank you Bu Eva sharingnya. Semoga teman-teman di sini juga sedikit tambah lebih jelas mengenai iklan dan promo dan bagaimana cara daftarnya. Mungkin Bu Eva boleh istirahat dulu sambil ambil minum atau apa. Kita masuk dulu ke sesi ngobrol-ngobrol. Memanggil teman-teman dari Gojek kembali, ada Zetiana dan Okta. Boleh bergabung dengan kita? Oke, sip, thank you. Halo. Dan juga Kak Okta serta Bu Eva ya tadi sudah menjelaskan gitu ya mengenai apa saja sih sebenarnya macam dari iklan, pentingnya iklan tuh apa, terus juga sharing sessionnya dari Bu Eva ya tadi yang pertama 3 bulan nggak menghasilkan apapun sampai grow sampai sekarang bisa stabil ya Bu Eva ya. Mantap. Oke, mungkin untuk sesi sekarang kita masuk ke sesi Q&A juga ya, karena ini sudah waktunya juga sudah lewat nih, jadi kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A ini sudah saya pilihkan beberapa pertanyaan yang memang sangat relevan dan juga menarik. Untuk yang pertama, ada dari Dina Dalila ya. Saya sembari membuka campaign iklan Top Banner, yang ditawarkan adalah Rp3 per tayang. Per view 15.000 per view per hari. Biaya maksimalnya 45.000. Pertanyaannya, jika biaya maksimal sudah terlampaui, apakah iklan akan berhenti dengan sendirinya? Gitu. Ini boleh dibantu jawab oleh Kak Okta ya atau Kak Ya, Jeff? boleh aku bantu jawab. Tadi siapa yang nanya? Dari Kak Dina Dalila. Kak Dina, iya bener banget Kak Dina. Jadi itu memang adalah budget maksimum ya. Memang kita di halaman promo di aplikasi Go. Tadi sebenarnya aku kayak lihat-lihat sedikit-sedikit ada yang nanya kayak ini bedanya GoAds sama GoBiz apa? Ya GoAds adalah iklan yang ada di GoFood dan GoAds itu bisa diakses di dalam GoBiz gitu. Jadi Bapak Ibu bisa beli ads, beli iklan itu dalam GoBiznya Bapak Ibu gitu. Jadi itu perbedaan GoAds dan GoBiz. Nah tadi iya bener banget misalnya kita di tab promo itu ada rekomendasi iklan. Jadi itu rekomendasi iklan adalah paket iklan yang kita tawarin buat merchants gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ambil di situ. Dan benar budget maksimalnya 45.000 sehari yang saat ini Kak Diah tadi lihat. Jadi budget iklan itu tidak akan melewati 45.000 dalam sehari, itu benar. Oke, jadi nanti nggak akan bakal melampaui 45.000 ya Kak Okta ya?
Benar, benar, Maksimal banget 45.000 ya, Kak? benar, benar. Oke, sip. Seperti itu ya Kak Dina ya, semoga menjawab. Oke, next kita langsung masuk ke pertanyaan kedua dari Joko Suparto. Mau tanya, apakah untuk iklan banner harus punya rating? Karena pernah ikut mau daftar, tapi harus ada syarat punya rating, Kak. Gitu. Mungkin Kak Jeffrey, Kak bisa bantu untuk menjawab pertanyaannya? Iya, aku bantu jawab juga kali ya. Jadi kalau untuk pemasangan iklan banner itu kebetulan kita tidak diperlukan rating ya, gitu. Jadi kita ada iklan lain yang membutuhkan rating, tapi untuk banner tidak, gitu. Jadi outlet baru juga bisa, outlet yang baru join GoFood itu bisa langsung pakai banner gitu tanpa ada ratingnya. Oke, sip Kakak. Mungkin Pak Joko mungkin membaca persyaratan untuk iklannya lainnya mungkin ya. Tapi khusus Iya, ini ya untuk top banner itu tidak ada persyaratan rating sama sekali gitu. benar, Semuanya bisa ikut seperti itu ya Kak Ukta ya. benar, benar. Oke, sip. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan untuk tim Goyat, saya akan ada satu pertanyaan perwakilan dari Bapak Renaldi ya untuk Ibu Eva. Untuk Pak Renaldi bertanya terkait cara untuk memaksimalkan peluang dari iklan agar setelah periode iklan itu selesai, pelanggan itu tetap pesan, jadi langganan gitu Bu Eva. Kalau udah nggak iklan itu tetap pesan gitu. Nah itu gimana tuh caranya itu Bu? Kalau saya sih memang nggak pernah berhenti ya iklannya, selalu saya jalanin secara konsisten. Jadi memang nggak pernah berhenti. Apa namanya, non-aktif saya aktifkan lagi, non-aktif saya aktifkan lagi. Kalaupun misalkan budget kita lagi berkurang, kita kecilin aja volumenya, volume apa namanya, pengeluarannya kecilnya. Jadi kalau iklannya tetap berjalan. Yang kedua, rasa, packing, keunikan, ataupun menu-menu baru, deskripsi, dibetulin semuanya pasti akan kembali pelanggan. Nggak mungkin nggak. Itu aja. Oke, berarti kalau misalnya Bu Eva ini memang konsisten, harus ikut iklan terus ya Bu ya. Terus juga mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin akan coba iklan, tapi mungkin akan coba juga berhenti. Semisal Bapak Ibu ingin berhenti, tipsnya dari Bu Eva adalah pertahankan kualitas rasanya, packagingnya, biar tetap kayak, wah ini terkenal nih rasanya enak. Wah aku daripada bingung-bingung mau pesen mie Aceh yang mana, udah mie Aceh, Wijay pokoknya mah. Kayak gitu ya Bu. Oke, sip, mantap Bu Eva. Oke, mungkin pertanyaan kedua untuk Bu Eva ya sekalian. Ini dari Kartika Aprilia. Halo, saya Tika dari Samba, Padang. Saya baru banget buka warung, belum sebulan ini. Gimana cara meningkatkan minat pelanggan untuk belanja di warung saya, sedangkan rate belum ada. Kadang saya terkendala karena belum memiliki rating. Ya, ibaratnya masih baru lah, Bu, kayak gitu ya. Kayak gitu gimana, Bu? Untuk tipsnya dari Ibu. Baik, saya ngutip dari seringnya saya mengikuti Zoom dan Kopdar Kompak Depok, juga kemarin juga ada sempat ngikut Kompak di Jakarta. Jadi yang pertama adalah kita buat pembeda. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan, foto menu, deskripsi sama seperti biasa lah, harus dibetulin, dilengkapi ya. Dan satu, saya ingin berbagi banget, dan ini sangat-sangat kalau menurut saya ini sangat mujarab buat dapat rating secepat kilat. Jadi saya dapat ilmu dari Ketua Kompak Depok, Mas. Jadi di aplikasi kita ini sediain menu ekstrim. Jadi menu ekstrim ini kalau saya nih di tempat saya ada promo syukuran. Jadi bikin flash sale yang menu tersebut dipotong 50%. Nah, di deskripsinya ini kita tulis kalau saya nih contohnya beri mohon kesediaannya memberikan ulasan atau bintang yang terbaik atas menu
syukuran ini gitu. Jadi kalau kata-kata sih bisa diaplikasikan masing-masing ya. Kalau saya tujuannya ke situ. Jadi kita buat promo 50% flash sale untuk mendapatkan rating biar pelanggan untuk yang resto-resto baru biar pelanggan biar cepat ngasih rating. Itu aja. Oke, mantap banget nih Bu Eva. Mungkin teman-teman yang hadir di sini mungkin belum pernah mendengar insight ini dan baru dapat dari Bu Eva ini, silahkan diimplementasikan ya. Ini termasuk brilliant ide yang bagus lah ya istilahnya mah, ide yang bagus. Jadi mungkin ada juga yang kayak baru tahu. Satu Mbak ya, dalam sehari itu saya kadang-kadang ada 2 bintang, maksudnya dapat 2 rating 5 dalam sehari. 2 rating 5 sehari itu bisa. Wih, mantap banget. Istilahnya kalau misalnya Bu Eva mungkin bikin promo syukuran pakai flash sale ya. Mungkin aku mau kasih sedikit info juga untuk para partner GoFood yang belum tahu promo flash sale itu apa. Karena kalau misalnya Bapak Ibu lihat di bagian GoBiz, bagian tab promo itu mungkin nggak ada tulisan flash sale. Namun, Bapak Ibu sekalian bisa membuat promo flash sale itu dengan menggunakan promo diskon menu yang nanti dibatasin tiap jamnya gitu. Jadi sifatnya cuma kayak mungkin dari jam 9 sampai jam 1 siang atau mungkin berbatasan mungkin jam makan siang bisa tuh dari jam 11 sampai jam 3 sore kayak gitu. Jadi sifatnya hanya untuk sementara. Hanya beberapa jam pada hari tersebut. Itu namanya flash sale ya Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa diterapkan juga yang sudah diimplementasikan oleh Bu Eva. Seperti itu ya Bu Eva ya. Oke, mantap banget nih si Bu Eva nih. Oke, untuk selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang terakhir ya untuk tim GoAds ya. Dari Aji Suryo Putro. Halo, saya mau tanya, kenapa harga iklan cukup mahal untuk partner yang baru bergabung tanpa rating? Apa tidak dibuatkan promo khusus partner yang baru bergabung, Kak? Itu. Boleh dibantu dijawab ya, Kak? Iya, boleh. Jadi kalau misalnya ketika Bapak Ibu partner GoFood ini ngebuka tab promo di GoBiz, dilihat-lihat dulu ya. Jadi kadang tuh kita memang ada rekomendasi package atau paket iklan rekomendasi kita yang ada promonya, khusus buat merchant-merchant yang baru gitu. Jadi kalau misalnya memang penawaran yang kita lakukan tuh kayak berubah-berubah memang. Tapi saran aku nih, tadi kan Mbak Eva juga kasih tips, aku juga ngasih tips nih. Sebelum melakukan iklan, coba dilihat-lihat dulu ya. Ada yang iklan yang kita bikin sendiri dengan harga yang original gitu ya, harga original sesuai sama merchant-nya. Ada juga harga promo yang kita kasih melalui paket iklan rekomendasi gitu. Rekomendasi iklan. Jadi dilihat-lihat dulu, biasanya kita akan kasih penawaran khusus nih buat merchant-merchant yang baru, merchant-merchant yang belum pernah pakai ads, itu biasanya kita kasih diskon lumayan besar gitu. Jadi saran aku sebelum beriklan coba di explore dulu, dilihat-lihat dulu di halaman di tab promonya yang di GoBiz, dilihat apakah ada paket iklan rekomendasi dengan promo gitu. Oke, sip. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu ya sekalian, silahkan dicek aplikasi GoBiz-nya, cek bagian tab promo. Nah, silahkan tuh. Biasanya kita akan roll out atau menghadirkan suatu promo rekomendasi khusus memang untuk di Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau misalnya masih baru, nanti akan ada promo rekomendasinya yang khusus. Untuk misalnya outlet yang memang sudah lama, kita juga akan rekomendasi khusus juga. Jadi silahkan rajin-rajin di-update GoBiz-nya dan dilihat bagian tab promonya. Seperti itu ya kalau saya. Benar, iya. Saran aku juga kayak tadi Mbak Eva kayak banyak ilmu ya ketika rajin ikut kompak, ketika rajin ikut kampus bisnis. Jadi saran aku ya luangkan waktu, aku tahu lagi pada sibuk membangun usahanya, tapi kalau bisa tetap luangkan waktu buat belajar ya Bapak Ibu, teman-teman GoFood Partners buat mendapatkan ilmu dari yang jam terbangnya udah lebih banyak. Kayak tadi Mbak Eva bisa dapat Bu Eva bisa dapat tips soal bisa dapat popularitas tinggi dengan rating tinggi itu kayak gimana caranya. Aku tadi lumayan ini loh, oh wow gitu kan. Lumayan ini juga gitu kayak oh gitu. Iya lumayan kayak gitu. Jadi ya banyak ya ilmu-ilmu berharga yang bisa kita dapetin ketika kita banyak ikut kegiatan-kegiatan komunitas GoFood gitu.
Oke, siap-siap. Jadi nggak ada ruginya, spend waktu mungkin 1 jam, 2 jam. Mungkin kalau misalnya ikut webinar sambil jualan, sambil nunggu Bener. orderan, kita simak kayak gini kan Pakai lumayan. earphone. Iya, bener banget. Oke, thank you untuk Kak Okta atas presentasinya dan juga jawabannya, juga Bu Eva atas sharing-sharingnya dan juga banyak ilmu baru yang dapat kita dapatkan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk 5 pertanyaan yang saya bacakan tadi yang terpilih ya, selamat Bapak Ibu sekalian berhak untuk mendapatkan hadiah iklan kategori secara gratis yang nanti akan didanai oleh pihak Gojek. Selamat. Oke, sip. Oke, untuk sesi Q&A-nya sudah berakhir. Mungkin di sini ada yang bertanya juga, tapi nggak terpilih. Bapak Ibu jangan berkecil hati. Karena apa? Karena masih ada sesi berikutnya, yaitu sesi quiz. Ya, oke. Untuk sesi quiz ini, nanti Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah GoPay dengan total Rp1.000.000. Ya. Nah, untuk sesi quiz ini saya akan menjelaskan dahulu ya, terkait mekanismenya seperti apa. Jadi untuk sesi quiz ini, Bapak Ibu sekalian, silahkan diperhatikan apa yang saya bacakan pertanyaannya nanti. Jadi saya akan membacakan pertanyaannya, terus setelah saya membacakan pertanyaannya, nanti akan ada beberapa pilihan. Saya akan bacakan untuk pilihannya. A, B, C, D-nya itu apa aja, gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk menjawabnya silahkan menuliskan pada kolom chat Zoom A, B, C, D-nya itu. Yang benar yang mana gitu ya. Langsung aja A, B, C, D gitu. Yang benar yang mana kayak gitu. Yang tercepat dan yang paling benar itu akan berhak mendapatkan hadiah GoPay. Gitu ya. Sekali lagi saya akan membacakan pertanyaannya. Setelah saya membacakan pertanyaannya, saya akan membacakan pilihan gandanya gitu. Nanti kalau sudah selesai membacakan pilihan gandanya, silahkan untuk menuliskan jawabannya pada kolom chat gitu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Boleh bantu jawabnya di chat ya. Paham belum Pak Ibu nih? Oke, udah paham. Oke, sip. Sudah. Oke, ini sudah siap semua ya untuk dapat hadiah GoPay-nya ya. Mau buat apa nih kira-kira Bapak Ibu nih? GoPay-nya nih. Siap 86. Oke, sip. Buat pasang iklan, mantap. Langsung implementasi ya. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan pertanyaannya. Silakan fokus pada pertanyaan saya. Oke, berikut adalah alat beriklan di GoFood. Kecuali A. GoFood Top Banner, B. Iklan foto, C. Iklan kategori, D. Iklan pencarian. Silahkan menjawab. Yang paling benar dan paling cepat ya akan menang. Oke, ini sudah banyak yang jawab. Ayo, cepat jawab. Oke. Oke, sudah banyak nih yang jawab nih. Oke, sip. Oke. Mungkin untuk sesi kuisnya sudah cukup karena sudah banyak yang jawab juga pertanyaannya. Nah, karena sudah ditemukan dari beberapa pertanyaan sudah menjawab, yang paling benar sudah kita temukan nih Bapak Ibu ya. Jadi sudah cukup untuk sesi kuisnya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya ini kita akan launch polling ya. Launch polling ini adalah nanti suatu fitur yang akan muncul pada layar ponsel atau perangkatnya Bapak Ibu. Nah, polling ini adalah survei, yang mana nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan atau mengisi ya. Nanti silahkan dituliskan tuh, atau diisi. Diklik-klik aja tuh. Secara keseluruhan gimana pendapatnya terkait gathering yang diadakan gitu ya. Di situ sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Puaskah, sangat puaskah, silahkan dipilih. Terus itu ada beberapa pertanyaan sampai poin kelima, apakah Anda sudah pernah mengakses fitur bisnis di GoBiz itu? Nah, silahkan dijawab ya Bapak Ibu. Oke, sudah atau belum? Semuanya silahkan diisi dulu. Semuanya harus diisi ya. Oke, kalau misalnya sudah menjawab semuanya, sudah diisi semuanya, silahkan ditulis pada kolom chat dengan dan atau sudah gitu ya. Saya tunggu dulu 1 menit. Oke, sudah. Dan oke, silahkan diisi semuanya sampai akhir. Kalau sudah, langsung infokan pada kolom chat Zoom-nya. Oke, mungkin sambil menunggu juga ya, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi pollingnya atau surveinya, saya akan bacakan beberapa orang yang memang terpilih untuk mendapatkan GoPay Rp1.000.000-nya ya. Dan di sini saya akan bacakan. Setiap orang akan mendapatkan 100.000 ya Bapak Ibu ya, totalnya Rp1.000.000.
Untuk pemenang yang pertama adalah Bapak Habibie Rizky Ramadan. Selamat. Lalu yang kedua, Erindra Kevin Yoga Mahendra. Yang ketiga, Almahesa Igo. Berikutnya ada Renaldi Siatiman. Berikutnya ada Michael Yuwono. Berikutnya ada Yosua. Lalu ada Yoga Dwi Febrianto. Lalu ada Muhammad Al-Farisi. Dan yang ke-9 ada Siti Luli Awaliyah, serta yang terakhir ada Titik Terang. Selamat untuk yang terpilih untuk mendapatkan GoPay dengan total Rp1 juta. Oke, untuk nanti Bapak Ibu ya yang mendapatkan GoPay, nanti ditunggu untuk info selanjutnya, kan diinfokan langsung dari tim GoFood ya. Oke, ini ada yang sedih nggak menang, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, yang belum berkesempatan untuk menang, nggak perlu khawatir karena nanti akan ada info-info seputar event GoFood lainnya, nanti silahkan diikutin aja, nanti dapat ilmu juga dapat hadiahnya pasti, insya Allah. Oke, ini yang udah isi polling, silahkan untuk ketikan dan ya. Oke, sepertinya sudah pada isi pollingnya. Saya terima kasih untuk udah isi pollingnya dan selamat untuk yang sudah menang gitu. Nah, untuk sesi Q&A sudah, untuk materinya juga sudah, untuk sesi kuisnya sudah. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit info untuk Bapak Ibu ya seputar GoBiz nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan usahanya dengan fitur tambah cabang. Nah, mungkin di sini ada yang sudah buka GoFood, udah mungkin ada keinginan untuk menambah cabang, ekspansi supaya lebih banyak lagi menggait pangsa pasar selain ikut iklan ya. Mungkin ada yang pengen ekspansi lagi. Nah, ini caranya Bapak Ibu ya. Boleh. Nah, jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu sekalian ya, dulu Bapak Ibu yang udah join di GoFood pengen tambah cabang tapi bingung caranya gitu. Nah, sekarang untuk aplikasi GoBiz kita hadirkan fitur untuk tambah cabang secara mandiri. Bapak Ibu sudah bisa untuk tambah cabangnya tuh dengan pakai aplikasi GoBiz aja, nggak perlu kirim-kirim email lagi gitu. Keuntungannya apa kalau misalnya tambah cabang mandiri di GoBiz ini? Nah, nanti Bapak Ibu bisa lebih cepat gitu ya. Dalam artian apa? Hanya cukup 3 langkah aja gitu. Nanti kalau 3 langkah itu cuma isi hal-hal pentingnya aja, kayak mungkin tambah cabangnya di mana, terus juga kategorinya itu maksudnya dalam artian mungkin kategori dengan tambah menu yang baru atau dengan brand berbeda kayak gitu. Jadi lebih cepat pakai aplikasi GoBiz. Terus juga mudah monitor. Maksudnya adalah nanti bisa memantau status tambah cabangnya secara real time. Saat itu juga Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu lama-lama, nanti bisa dipantau juga gitu. Terus juga praktis ini dalam artian nanti konten GoFood-nya itu bisa langsung disalin dari outlet lama ke outlet baru. Kalau misalnya nanti produk-produknya atau menu-menunya itu masih sama seperti outlet yang utama atau outlet pusatnya gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya tambah cabang itu syaratnya apa sih Kak? Syaratnya itu mudah banget Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu itu cuma harus konfirmasi kepemilikan dulu. Kalau misalnya ya Bapak Ibu bingung, sebenarnya konfirmasi kepemilikan itu tandanya seperti apa sih Kak? Silahkan dibuka aplikasi GoBiz-nya. Di bagian profile ya, di bagian profile itu kan ada nama outletnya. Nah, nanti di bawah nama outlet itu akan muncul tuh ya, bagian mungkin sudah kayak pemilik gitu ya, terus sudah terverifikasi pemilik. Tapi kalau belum terverifikasi pemilik, berarti harus konfirmasi kepemilikan dulu gitu. Tapi rata-rata semuanya sudah terkonfirmasi kepemilikan gitu. Dan pastikan sudah update GoBiz versi yang terbaru, harus yang terkini Bapak Ibu ya. Terus cara update-nya gimana Kak? Nah, silahkan buka Play Store-nya, terus nanti install atau update. Seperti itu. Jadi mudah banget Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya masih bingung juga, pengen tambah cabangnya di aplikasi GoBiz-nya gimana, silahkan bisa langsung mungkin mengakses di http://gck.id/tambah cabang. Atau kalau misalnya masih pengen lebih lengkap nih Kak, aku pengen tahu sebenarnya tambah cabang ini gimana sih caranya, bisa langsung aja akses ya di link http://gck.id/cara tambah cabang di aplikasi. Kayak gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, boleh next. Nah, tadi kalau misalnya saya perkenalkan seputar syarat dan juga keuntungan kenapa mesti tambah cabang di aplikasi GoBiz secara mandiri gitu ya. Nah, di sini ada testimoni. Ya, testimoni dari merchant-merchant kita yang sudah melakukan tambah cabang secara mandiri di aplikasi GoBiz gitu. Yang pertama dari Ibu Fitri gitu, dari pemilik kebab Ampel Cilandak. Beliau itu juga sudah menerapkan tambah cabang secara mandiri gitu. Dan beliau bilang kalau misalnya lebih cepat gitu, dan juga panduannya tuh
simpel dan jelas Bapak Ibu gitu. Jadi cuma tinggal salin menu dari yang outlet sebelumnya ke outlet yang akan diekspansi itu, alias yang akan ditambah cabang itu gitu. Begitu juga dengan Ibu Siti Masitoh nih, pemilik Nyonya Kerang 88. Jadi kalau misalnya Ibu Siti Masitoh mungkin sebelumnya pernah mau tambah cabang, beliau itu mungkin kerepotan kalau misalnya mesti kirim email ke mitra usaha. Tapi semenjak ada fitur tambah cabang secara mandiri ini, beliau jadi nggak kerepotan, lebih cepat. Terus katanya 2 hari udah selesai Bapak Ibu gitu, tanpa ribet-ribet lagi kirim email ke mitra usaha gitu. Jadi udah nggak ada hal-hal yang diribetkan ya Bapak Ibu, sudah efisien semuanya. Silahkan kalau misalnya mau tambah cabang bisa langsung diimplementasikan kayak gitu. Sip. Oke, boleh lanjut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin ya seputar layanan Gojek ataupun Gobis ya, Bapak Ibu tuh sebenarnya bisa langsung cek di halaman bantuan. Nah, cek halaman bantuan itu dapatnya di mana Kak gitu. Silahkan diakses pada menu lainnya, tab lainnya di Gobis ya, pojok kanan bawah. Nanti akan muncul tuh fitur bantuan yang mana ikonnya itu warna kuning tanda tanya. Itu namanya ikon bantuan. Nah, maksudnya apa ikon bantuan ini? Nah, misal Bapak Ibu dalam mengoperasionalkan restonya di GoFood atau Gobisnya itu, misal Bapak Ibu mungkin, Kak aku tuh pengen pindah titik lokasi gitu ya. Nah, itu bisa langsung aja akses di menu bantuannya. Nanti akan ada muncul tutorial-tutorialnya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih baru, terus ternyata nama outletnya itu belum mencantumkan nama yang khas, maksudnya menu outlet yang khasnya gitu. Cuma mungkin warung sederhana doang. Jadi kalau misalnya dicari itu akan susah dicari sama customer ya selain pakai iklan. Nah, pastikan juga namanya itu harus sesuai gitu ya. Ada menu khasnya yang dicantumkan pada nama outletnya gitu. Misalnya ayam goreng sambal matah warung sederhana kayak gitu. Jadi lengkap tuh ada ciri khasnya. Nah, karena baru kepikiran pengen tahu cara untuk ganti nama outletnya, masih bingung. Nah, silahkan diakses menu bantuannya itu. Termasuk hal-hal kendala-kendala lainnya Bapak Ibu temui. Nah, itu semuanya ada di menu bantuan. Jadi kalau misalnya pertanyaan, silahkan diakses menu bantuannya kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, setelah itu juga nih sesuai janji saya yang di depan ya, bagi Bapak Ibu yang sudah gabung di kampus bisnis hari ini, nanti silahkan langsung aja join di komunitas kami bernama Komunitas Partner GoFood atau biasa disebut dengan Kompak. Terus joinnya di mana Kak? Silahkan dibuka Facebooknya Bapak Ibu ya. Silahkan cari grup ya bernama Komunitas Partner GoFood ya. Sekali lagi Komunitas Partner GoFood. Nah, untuk Komunitas Partner GoFood ini kita punya hidra atau cover yang warna merah. Jadi khusus untuk para partner GoFood aja ya. Yang mana ini platform untuk yang kami sediakan untuk para partner GoFood seluruh Indonesia yang gabungnya yang pesertanya atau membernya itu sudah ada ratusan ribu gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pengen tahu nih lebih jelas seputar kayak jualan di GoFood gimana, pengen sharing sama partner GoFood yang lain gimana, silahkan langsung aja gabung di komunitas kami bernama Komunitas Partner GoFood di Facebook kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Instagram, kita ada suatu platform akun bernama @GoFoodPartners. Nah, itu silahkan di-follow, silahkan diikutin ya Bapak Ibu, karena nanti akan mendapatkan informasi terbaru seputar GoFood dan juga Gobis, apalagi kalau misalnya ada updatean terbaru seputar Gobis, kayak gitu. Lalu, tadi saya sempat lihat di kolom chat ya, selama pemaparan materi. Ini ada rekamannya nggak, Kak? Ini ada kayak salinannya nggak, Kak? Gitu. Aku pengen dapat materinya nih, Kak. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen tahu materi siang hari ini ataupun materi-materi sebelumnya, kampus bisnis sebelumnya, Bapak Ibu tuh nggak perlu khawatir. Karena apa? Rekamannya kita share di YouTube kita bernama Kampus Bisnis GoFood gitu. Jadi nggak perlu khawatir, silahkan dicek aja, di subscribe ya, silahkan berlangganan, serta mungkin di like juga ya, kasih komen-komen juga boleh gitu ya, di Kampus Bisnis GoFood. Nah, terus juga selain di Kampus Bisnis GoFood, kita ada YouTube bernama Gobis Indonesia, berisi tutorial-tutorial yang sifatnya audio visual gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin kayak, aku mager baca nih, aku pengen tahu tutorial-tutorialnya, tapi aku mager baca, ya itu boleh langsung aja dilihat di YouTube kami bernama Gobis Indonesia. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, dan sekali lagi Bapak Ibu, saya akan memberikan himbauan kepada Bapak Ibu ya, karena saya juga sayang pada Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu tuh terus berkembang di GoFood dan juga di Gojek, tapi saya juga nggak mau nih Bapak Ibu tuh terkena penipuan ya, atas nama mengatasnamakan pihak kami. Ya, pihak kami itu siapa? Gojek, GoPay, Gobis, GoFood, semuanya itu masih satu company, yaitu Pak Company Gojek.
Ya. Jangan sampai Bapak Ibu tertipu atas oknum yang tidak bertanggung jawab itu, ya. Jangan pernah memberikan 16 digit kartu ATM atau kartu kreditnya ke siapapun, ya, Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, jangan pernah memberikan kode OTP atau one time password yang biasanya dikirim melalui SMS beberapa digit angka tuh Bapak Ibu. Itu privacy. Yang boleh tahu itu cuma Bapak Ibu doang. Even saudaranya pihak Gojek itu juga jangan dikasih tahu. Oke. Kalau yang ketiga, melakukan transfer dana. Nah, sampai melakukan transfer dana itu tentu bukan dari pihak kami, itu pasti dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, mohon untuk lebih berhati-hati lagi, gitu. Kalau misalnya dapat kontak-kontak ataupun informasi yang sifatnya kayak mencurigakan, kayak gitu ya Bapak Ibu, nah silakan langsung menghubungi sales PIC kota masing-masing, atau langsung menghubungi di Pusat Bantuan Mitra Usaha Gojek, di mitrausaha@gojek.com, atau call center di 1500 171, gitu. Nah, kalau misalnya sudah pasti itu dari oknum yang tidak bertanggung jawab, langsung aja di-report Bapak Ibu ya, langsung dilaporkan atau langsung mengirimkan informasi penipuan tersebut ke https://gojk.id/lapor penipuan yang mana L dan P-nya besar. Seperti itu, baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu lebih aware dan lebih berhati-hati lagi. Dan tak terasa nih Bapak Ibu, kita sudah bersama di hampir 2 jam nih Bapak Ibu ya. Saya lihat ini jam saya sudah hampir 2 jam kita barengan ya Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pembicara hebat kita, yaitu ada Kak Okta dan juga Kak Jeffrey. Serta juga saya ucapkan untuk Bu Eva dari owner Mi Aja 769 PJ, dan juga saya berterima kasih untuk para partner GoFood semua yang sudah hadir pada rangkaian acara Kampus Bisnis ini hingga selesai. Yang mungkin disempatkan ya, karena mungkin sambil jualan juga, saya ucapkan terima kasih. Dan seperti biasa, saya ada pantun penutup untuk Bapak Ibu sekalian ya. Mohon didengarkan. Oke, pergi ke pantai besok hari Kamis, cakep. Bawa cemilan aneka jenis, cakep. Sudah selesai ikut kampus bisnis, yuk segera buat iklan biar makin laris manis. Oke, saya Ratna, perwakilan dari tim GoFood yang bertugas. Memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di event selanjutnya. Salam laris manis. Terima kasih.